Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan kami Zaiza Flasher. Kali ini masuk lagi Vivo Y12. Handphone ini mati total. Baiklah, kita akan tangani handphone ini bersama-sama. Sebelum lanjut ke topik permasalahan, ada baiknya teman-teman bantu dulu like dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan membantu kasus teman-teman semua dengan kasus yang sama. Jangan lupa teman-teman mampir di beranda kami, kunjungi, itu masih banyak lagi step dan cara menangani kerusakan handphone. Baiklah, kronologi handphone ini mati total ya teman-teman. Ini sudah kami cek sebelumnya, itu deteksi handphone ini deteksi. Dan di sini kita akan coba terlebih dahulu hidupkan handphone ini. Kita akan tekan power. Saat kita tekan power itu tidak ada respon sama sekali. Tidak ada respon. Kita akan coba koneksikan handphone ini dengan pengecasan, apakah ada logo pengecasan yang masuk. Dan di sini ternyata juga tidak ada ya teman-teman. Ini tidak ada respon sama sekali. Dan saat kami lihat di USB adapter, itu ampernya ada 0,6. Jadi kita akan coba untuk gunakan kabel boot dan kita akan lihat pergerakan ampere dari power supply. Sama-sama kita lihat di sini berapa ampere yang harusnya naik. Ini kami gunakan kabel boot ya teman-teman, dan kita akan lihat dan kita akan tekan power saat kabel boot ini sudah terpasang. Kita lihat konsumsi arusnya. Baik, di sini kami akan arahkan kameranya ke kabel ke PSU. Teman-teman perhatikan pergerakan ampere di power supply-nya, itu berapa ampere pergerakannya. Oke, di sini akan kami tekan power. Teman-teman perhatikan, di jarum ampernya ya teman-teman. Kami tekan power, itu ada pergerakan sedikit. Setelah kita lepaskan power, ampernya langsung turun. Ini lebih jelas kami perjelas terlebih dahulu. Kami perdekat, dan ini teman-teman perhatikan, tekan power, ampere naik, cuman mampunya naik segitu ya teman-teman. Oke, tekan power, coba lagi kita tekan power. Ini agak susah karena penutup belakangnya sudah dibongkar. Ini naik beberapa mili, dan di sini setelah kita lepas power dia akan turun jatuh lagi ya teman-teman. Oke, di sini masih kita analisa kerusakan handphone ini. Dan untuk step dan SOP pengerjaan handphone rusak, itu ada SOP-nya ya teman-teman. Ketika kita lakukan handphone mati total, itu kita wajib berapa mili pun ampernya gantung, itu kita wajib untuk cek ke PC apakah terdeteksi atau tidak. Ini software firmware sudah kami sediakan. Firmware ini kami ambil dari backupan handphone normal, dan di sini kita akan flashing menggunakan unlock tool. Untuk firmware juga kami backup menggunakan unlock tool ya teman-teman. Di sini si user ini datang mengatakan bahwa handphonenya ini ada data penting yang harus dia ambil untuk pekerjaan. Jadi si user minta datanya diselamatkan kalau bisa, dan kami juga mengatakan kepada user, semampu kami, jika handphone ini bisa hidup normal, itu akan selamat datanya. Jadi setelah kami cek, dan untuk firmware ini juga sudah kami coba sebelumnya, karena di sini firmware ini kami hanya kami memasukkan semua partisinya dan selain dari user data. Jadi untuk firmware ini sebelumnya itu mampu menghidupkan handphone ke kondisi semula sebelum handphone mati total. Dia sistemnya pengerjaan dari software ini nantinya dia memperbarui, dan kami backup semua partisi kecuali partisi user data, sehingga mampu nantinya untuk mengembalikan data user yang hilang.
Dan ini kita akan coba lagi, ini sudah ketiga kalinya yang kami coba, dan sebelum-sebelumnya itu sukses semua ya teman-teman. Mudah-mudahan ini juga sukses. Oke, di sini kita akan coba cek dulu kesehatan MMC-nya. Setelah kita login ke Unlock Tool, kita masuk ke tab Mediatek. Kita masuk ke tab Mediatek. Nih, tunggu ya teman-teman. Kita klik di bagian tab Mediatek ini karena Y12 chipsetnya tab Mediatek. Di sini kita akan cek terlebih dahulu. Oh ya, jangan lupa teman-teman pilih preloader outnya Vivo P1. Oke, di sini kita select. Setelah itu kita klik health check. Di sini kita akan dapat hasil nantinya berapa kesehatan MMC-nya. Oke, kita akan tekan power, kita akan tekan volume atas dan volume bawah, kemudian kita colokkan ke PC. Volume atas, volume bawah, dan colokkan ke PC. Oke, ini jatuh. Ulang lagi prosesnya, tekan volume atas dan bawah, colok ke PC. Pastikan kabel USB-nya bagus ya teman-teman, terdeteksi handphonenya dengan sempurna. Ini sudah terdeteksi dan proses pembacaan IC MMC-nya menggunakan Unlock Tool. Ini teman-teman perhatikan di sini. Untuk sending downloadnya oke, cinching width-nya oke. Kemudian lifetime-nya di sini ada 2 lifetime. Untuk lifetime yang pertama itu masih bagus, kerusakannya dari di kisaran 0, sampai 10%. Itu masih bagus ya teman-teman. Untuk yang bermasalah di sini adalah lifetime B-nya. Itu urgent 90% kalau terjadi yang seperti ini. Ini teman-teman perhatikan di bawah, di sini diterangkan bahwa MMC dalam kondisi urgent 90%, itu untuk lifetime yang B ya teman-teman. Jadi kita akan akali terlebih dahulu menggunakan software backupan yang kami sediakan. Teman-teman bisa coba juga nantinya, itu tidak selalu sukses ya teman-teman. Tapi beberapa handphone yang sudah kami gunakan software sebelumnya itu sukses. Di sini kita akan, setelah kita cek, kita matikan dulu handphonenya dan kita rilis baterainya dan kita masuk ke boot device. Setelah boot device kita ulang lagi proses yang tadi, pastikan baterai teman-teman rilis terlebih dahulu dan tekan volume atas dan bawah, colok ke PC. Nih, handphonenya sudah terdeteksi. Oke, di sini sudah terdeteksi handphonenya, pastikan ditempatkan di tempat yang aman dan pastikan jauh dari jangkauan agar tidak terganggu proses flashingnya. Di sini kami menyimpan file di desktop ya teman-teman. Untuk file di desktopnya ini file primer yang sudah kami ekstrak. Kita akan masukkan file scatter-nya. Itu tadi ya teman-teman, ini file primernya. Ini hasil backupan yang kami backup menggunakan Unlock Tool. Dan sebelumnya itu sukses mengembalikan data handphone user ya teman-teman. Jadi karena si user minta datanya aman, ini kita masukkan scatternya, file scatternya kita masukkan dan kita akan langsung flashing. Kenapa di sini tidak kami lakukan backup? Karena kita flashing menggunakan file handphone yang normal, handphone yang hasil backupan dari handphone normal. Jadi kami tidak perlu melakukan pembackupan. Jadi agar mewanti-wanti teman-teman hasilnya gagal, teman-teman bisa backup terlebih dahulu ya teman-teman. Tapi di sini tidak kami lakukan pembackupan, hanya langsung kami flashing. Karena hasil dari flashing sebelumnya itu sukses semua, tidak ada yang berkendala. Nanti handphone ini akan memperbarui softwarenya sendiri. Jadi sistemnya seperti itu. Dan di sini proses flashingnya sedang berjalan. Kita bisa tunggu sampai proses flashing ini sampai selesai ya teman-teman. Dan di sini perlu kami ingatkan kepada teman-teman, sebelum teman-teman melakukan ini, sampaikan juga resikonya kepada si user jika tetap ada resiko datanya hilang. Jadi ada 2 kemungkinan hasilnya nanti.
Yang pertama, handphone masuk ke langsung seperti semula sebelum mati dan data aman. Dan yang kedua itu hasilnya handphone akan minta di format ulang atau di reset. Jika minta di reset, itu teman-teman lakukan, kemungkinan itu datanya tidak akan selamat ya teman-teman. Jadi untuk proses ini tetap kita sampaikan kepada user bahwa resikonya tetap datanya hilang dan akan dimaksimalkan untuk datanya selamat, seperti itu. Tergantung kesehatan IC MMC sebuah handphone. Dan setelah teman-teman sukses flashing, itu nanti kita akan tunggu hasilnya. Jika handphone minta di format, itu data sudah pasti hilang. Kami ingatkan sekali lagi ya teman-teman. Jika handphone proses flashingnya sukses, datanya selamat, itu dia akan langsung masuk ke seperti semula. Jadi tetap kita perlu sampaikan kepada user agar nanti si usernya tidak kecewa dengan hasil yang kita sampaikan. Jangan terlalu percaya diri dengan firmware yang kami sampaikan di sini. Dan di sini kami sudah lakukan flashing di 3 buah handphone. Itu yang pertama kasusnya bootloop bentuk logo dan sukses. Balik ke semula sebelum handphone bentuk logo. Dan yang kedua itu kemarin mati total. Hampir sama dengan kasus handphone ini ya teman-teman. Jadi untuk flashingnya nanti teman-teman bisa lakukan step ini. Oh ya, ingat teman-teman, sebelum teman-teman melakukan flashing, teman-teman perlu buka device manager. Di bagian device manager ini, di Porcom LPT ini, teman-teman perhatikan di sini, itu pastikan COM20 yang di device manager dengan COM yang di unlock tool itu sama. Ini kan COM di device manager kan COM20, sementara di unlock tool juga harus COM20. Itu sedikit wejangan ya teman-teman. Untuk masuk ke mode device manager, teman-teman tinggal klik di device manager di unlock tool, atau bisa juga teman-teman masuk via Windows Explorer, atau teman-teman klik di bagian Windows Explorer, atau teman-teman klik di pencarian device manager, itu juga ada. Dan di sini untuk proses flashingnya ini lumayan membutuhkan waktu, apalagi ini proses flashing di bagian sistem. Untuk di bagian sistem ini datanya besar ya teman-teman, jadi kita akan tunggu sampai handphonenya selesai flashing. Dan ingat satu kali lagi, pastikan handphone jauh dari gangguan agar tidak gagal saat proses flashing. Dan sebelumnya banyak juga para teman-teman yang menonton channel kami sebelumnya mengatakan ketika kasusnya sukses flashing, itu akan balik lagi seperti semula bootloop. Kenapa hal itu terjadi? Karena tetap dibalik lagi ke kondisi IC MMC. Jadi untuk sementara si user bisa mengambil data-datanya itu, tapi untuk ketahanannya kami belum ada. Setelah kami lakukan di beberapa handphone, itu belum ada user yang kembali ya teman-teman. Jadi kita perlulah mewanti-wanti agar si user tidak ngamuk-ngamuk lah ke tempat kita. Intinya kita kasih pengertian, kita kasih pemahaman bahwasanya handphone ini sudah urgent, IC MMC-nya urgent, jadi kemungkinan balik lagi permasalahan yang semula itu ada besar kemungkinan. Jadi ketika sukses flashing nantinya datanya masuk selamat, segerakan suruh si user untuk pindahkan datanya. Jadi itu ya teman-teman, pindahkan data dan lakukan di reset lah bagusnya, di reset handphonenya. Kemungkinan yang menyebabkan permasalahan itu karena memorinya penuh sehingga handphonenya tidak sanggup lagi hidup. Jadi kita ada baiknya teman-teman suruh si user pindahkan data handphone ke handphone yang lain, atau ke PC, atau ke flash disk, atau ke hard disk, kan bisa lebih aman data-datanya.
Jadi ini untuk sementara, nanti setelah kami lakukan flashing seperti ini, jika datanya aman, handphone akan kami kembalikan. Itu akan kami suruh selamatkan data dan pindahkan datanya, dan akan kami suruh kembali lagi untuk kami reset handphonenya. Kami reset dan kami bersihkan semuanya. Itu yang biasanya kami sampaikan seperti itu. Jadi sistem dari flashing ini setelah kami perhatikan dan kami telitikan, ini sudah selesai ya teman-teman. Kita klik reboot. Kita klik reboot, kita lihat hasilnya apakah sukses balik data atau tidak. Teman-teman perhatikan di layar, handphone apakah sanggup booting atau tidak. Ini alhamdulillah sudah keluar logo logo Vivo. Kita akan tunggu hasilnya. Di sini hasilnya kita akan lihat nantinya. Jadi dia sesuai yang kami katakan sebelumnya, akan ada dua hasil. Yang pertama itu handphone sukses merepartisi aplikasi-aplikasi yang rusak, dan yang kedua handphone minta di reset pabrik. Jadi jika handphone nantinya sanggup untuk merepartisi sendiri, memperbarui sendiri dengan firmware yang kita masukkan tadi, berarti handphone ini sukses masuk ke menu dan si user dapat menyelamatkan data-datanya. Ini masih lama prosesnya, kita akan tunggu sampai handphone ini prosesnya. Kita lihat hasilnya nantinya. Masih kita tunggu prosesnya. Di sini kami tidak menjanjikan data si user aman ya teman-teman, tapi sesuai yang telah kami lakukan sebelumnya, itu sukses mengembalikan data handphone. Oke, ini proses memperbaiki, mengoptimalkan aplikasi handphone ini ya teman-teman. Di sini ada 96 aplikasi yang diperbaruinya. Jika mengoptimalkan ini sukses, nantinya handphone akan masuk ke seperti semula. Jadi seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga handphone minta di reset pabrik gitu. Oke, masih kita tunggu hasilnya sampai proses ini selesai. Ini hampir sama dengan kasus video yang sebelumnya kami upload ya teman-teman, untuk kerusakannya. Cuman bedanya di sini kita akan coba memaksimalkan handphone ini hidup karena data si user perlu katanya. Jadi kita akan maksimalkan handphone hidup kembali seperti semula, tidak terhapus datanya. Jadi untuk file firmware ini hasil backupan yang kami gunakan atau hasil backupan dari handphone normal kami masukkan ke sini dari perangkat. Sebelum kami memasukkan ke video ini, kami sudah coba, dan sebelumnya itu sudah 3 handphone yang kami coba, itu sukses semuanya. Dan kasusnya itu bermacam-macam, ada yang bentuk logo, ada yang mati total seperti kasus handphone ini. Kasus handphone ini mati total, tetapi masih terdeteksi di PC. Alhamdulillah di handphone sebelumnya itu data si user aman. Dengan opsi, kami kasih opsi kepada si user untuk kembali lagi ke kami setelah datanya terselamatkan. Nanti kita akan mereset handphone ini, handphonenya, dan
dan kami reset handphonenya ke pengaturan pabrik, serta kami perbarui update perangkat lunaknya. Mudah-mudahan aman juga untuk usernya dan tidak bermasalah lagi. Jadi tetap kami katakan di sini kepada si user, handphone tetap ada resiko kembali jika IC MMC-nya bermasalah. Karena untuk kerusakan-kerusakan seperti ini biasanya IC MMC-nya sudah urgent ya teman-teman. Tetap ada risiko handphone akan mati total lagi. Bagusnya permasalahan seperti ini adalah ganti IC MMC. Itu tergantung kesehatan IC MMC ya teman-teman. Tapi tadi kita lihat di awal tadi sudah kami sertakan videonya kepada teman-teman, kami perlihatkan kepada teman-teman cara kesehatan MMC itu masih kisaran 0, sampai 10% untuk lifetime nya itu masih aman lah untuk beberapa saat nantinya. Dan ini handphone sudah selesai mengoptimalkan aplikasinya, tinggal kita akan tunggu sampai handphone ini hidup ya teman-teman. Jadi sudah kita tunggu beberapa saat tidak ada hasil hidup, apa perlu kita tekan power ya teman-teman. Kita coba nanti kita tekan power dan kita lihat hasilnya apakah handphonenya sudah booting, karena di sini dia tidak minta reset ya teman-teman, dia tidak minta reset pabrik. Oke, kami akan coba tekan power dan kita akan lihat hasilnya seperti apa hasilnya, apakah bisa hidup atau tidak. Di sini kami masih tekan power. Ini alhamdulillah sudah ada foto yang punya. Dan di sini kami lupa juga untuk minta kunci layarnya ya teman-teman, karena handphone masuk dalam keadaan ngatot atau mati total ya teman-teman. Jadi tidak kami minta kunci layarnya, dan sesuai perjanjian awal minta diusahakan untuk selamatkan data. Alhamdulillah datanya selamat, si user bisa nanti menyelamatkan datanya, dan kami akan sampaikan setelah datanya dipindah atau diselamatkan baru bawa handphone ini ke sini lagi. Handphone akan kami reset ke pengaturan pabrik. Kemungkinan karena data penyebabkannya bisa jadi karena terlalu penuh memorinya jika handphone ini firmware-nya rusak. Oke, saya rasa mungkin cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dan juga untuk diri kami sendiri. Jangan lupa dibantu like serta subscribe channel ini, tinggalkan komentar yang bersifat mendukung, dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.